Halo warga YouTube, selamat bertemu di Itu Film. Pada kali ini saya akan merangkum film yang dirilis tahun 2020 berjudul Me and Me, yang bergenre drama misteri. Film ini mengisahkan tentang seorang detektif yang menyelidiki kasus kebakaran di rumah seorang guru di pedesaan. Tetapi di saat dia menyelidiki kasus itu, dia kehilangan identitas dirinya. Dan tak ada seorang pun yang mengenalinya. Dan identitasnya berubah menjadi seorang guru di pedesaan itu. Bagaimana keanehan filmnya? Langsung saja kita masuk ke dalam dan intip CD-nya. Film diawali dari seorang pria sedang menilai tugas murid-muridnya yang sudah jam waktunya pulang. Dia bernama Kim Suyok, seorang guru di pedesaan. Di sana ada murid yang kembali ke sekolahnya karena ada barang yang tertinggal. Murid itu bernama Jun Jinkye. Dia lupa memasukkan barang yang ada di mejanya ke dalam lokernya. Di dalam loker itu terdapat barang privasi miliknya dan sang guru tak boleh melihat ataupun membantunya. Guru pun hanya bisa tersenyum. Jinkye lalu mengunci lokernya sambil membawa barang dan pulang ke rumah. Tak lama Suyok pun pulang juga. Sepulang dari sekolahan, dia memetik buah bersama istrinya bernama Yoon Ji-young. Di malam hari, mereka makan bersama di dalam rumah. Dan Suyok menceritakan masa kecilnya kepada sang istri, yang mana di masa kecilnya dia anak yang kurang baik dan tak sempat meminta maaf kepada ibunya karena sudah meninggal. Sesaat kemudian, istrinya memanggil Suyok dengan nada yang sudah tak asing lagi. Tiba-tiba Suyok meminta maaf dengan meneteskan air matanya seolah-olah di depannya adalah ibunya. Ya, istrinya memiliki kekuatan khusus atau keanehan di dalam tubuhnya, yang dimana setiap malam hari dia dirasuki oleh arwah-arwah yang sudah meninggal, dan secara spontan arwah itu memasuki tubuhnya. Suyok tak keberatan dan menerima dengan keanehan istrinya. Dia pun menjalani hari-harinya seperti biasa, dan mengobrol bersama teman-teman yang berkunjung ke rumahnya. Teman-temannya pun ingin menginap di rumahnya. Namun Suyok beralasan akan segera pergi keluar rumah dengan sang istri yang membawa koper, dan mereka pun bersama-sama pergi dari rumah Suyok. Di tengah jalan dia berhenti dan berpamitan karena arah tujuannya berbeda, yang ternyata itu hanya omong kosong saja. Suyok tak ingin ada yang menginap di rumahnya karena takut ada yang mengetahui tentang keanehan istrinya di malam hari. Ia pun kembali ke rumahnya, dan sebenarnya koper yang dibawanya tak ada isinya. Istrinya pun meminta maaf karena dirinya lah Suyok harus berbohong setiap ada teman yang ingin menginap. Suyok pun tak memperdulikannya. Beruntung dia mempunyai suami yang mengerti tentang keanehan tubuhnya dan menerima hingga saling mencintai. Keesokan harinya, Ji-young ikut kelas merajut, dan ada wanita muda yang sedang mengajarkan ibu tua. Wanita itulah yang membuka kelas merajut. Dia bernama Lee Cho-hee. Dia pun mengatakan kepada Ji-young kalau dia mempunyai bakat, karena memahami cara merajut dengan cepat seperti dirasuki oleh seorang ahli rajut. Ji-young yang mendengar itu hanya tertegun dan tak bisa mengatakan apa-apa. Di malam hari, Ji-young masih melanjutkan merajutnya, dan Suyok datang dengan membayangkan jika memiliki anak perempuan pasti akan suka dengan hasil rajutannya sambil mengatakan kepada sang istri. Selama tinggal di kota, mereka belum mempunyai keturunan sampai pindah ke pedesaan. Istrinya tak mau membahas itu dan melemparkan benang rajutannya. Suyok lalu menghiburnya dengan menari-nari yang entah itu gaya apa. Tetapi tiba-tiba istrinya dirasuki oleh Lee Ju-il, sang raja komedi. Dan dia meremehkan cara menghiburnya Suyok, lalu menari bersama-sama. Namun di tengah keasikan mereka, ada wali murid yang menguping pembicaraan mereka. Dia bernama Hae-gyun, ayah dari anak Jinkye. Keesokan harinya, Hae-gyun bertemu dengan Ji-young di perjalanan, dan melihat ban sepedanya bocor. Hae-gyun pun membantunya dengan membawa sepedanya ke atas mobil. Di suatu tempat, dia sempat bertemu dengan Suyok dan mengatakan sepeda istrinya ada padanya. Dia pun akan memperbaiki sepedanya dan mengembalikannya pada malam hari. Tetapi Suyok tak ingin dia datang pada malam hari dan mengusulkan besok hari saja. Hae-gyun bersikeras untuk membawanya pada malam hari, yang mana Suyok tetap tak mengizinkannya. Di malam hari, Hae-gyun tetap datang dengan mengembalikan sepeda Ji-young dan mendengar ada suara seperti sedang berolahraga. Ia pun perlahan mendekat ke depan pintu, dan Ji-young langsung menariknya masuk ke dalam sambil menghajarnya untuk dijadikan samsak tinjunya. Ya, Ji-young saat ini sedang dirasuki oleh Riki Dozan, seorang raja gulat. Tak lama kemudian, Suyok datang dan menghentikannya. Hae-gyun pun lari ketakutan dan pergi menggunakan mobilnya. Tetapi Suyok mencegatnya dan memohon untuk tidak disebarkan rahasianya kepada warga-warga setempat. Namun keesokan harinya, dia memberitahu ke kepala desa, dan kepala desa menyebarkan ke teman mabarnya, dan akhirnya sampai ke seluruh warga di desa itu. Kemudian dengan polosnya, Hae-gyun mengatakan kalau kabar mengenai istrinya sudah menyebar.
yang padahal dia adalah biang keroknya. Seluruh warga pun mengusulkan untuk mengurung Yiyong di atap rumahnya, dengan dibuatkan pagar jeruji agar tidak bisa kemana-mana. Dan setiap malam hari, Yiyong dikurung di sana dengan kunci yang dibawa oleh Haegyun, dan kuncinya akan diberikan di pagi hari. Suatu ketika Suyok sudah muak karena terpisah dengan istrinya pada malam hari, dan memutuskan untuk ikut dikurung di atap itu bersama sang istri. Lalu Haegyun pulang ke rumah dengan merasa iri kepada mereka berdua yang selalu bisa bersama-sama, karena Haegyun sudah tak memiliki istri yang mungkin sudah tak ada. Lalu dia teleponan dengan Mikyung, wanita yang sudah bersuami. Haegyun pun mengajaknya untuk minum sebentar, dan rasa iri kepada Suyok pun hilang seketika. Inilah asal mula terjadinya dan terbuatnya kasus perebut bini orang. Di tempat Suyok terjadi hal yang tak terduga, yang dimana rumahnya mengalami korsleting listrik yang membuat rumahnya kebakaran dan menghanguskan mereka berdua yang tak memiliki jalan keluar. Di pagi harinya sudah banyak warga dan pemadam kebakaran mengelilingi rumah Suyok, dan Haegyun datang dengan sangat panik. Tak lama ada seorang detektif akan melihat keadaan di dalam rumah itu. Dia bernama Park Hyung-gu. Setelah cek di dalam rumah, ia melihat sekeliling di loteng itu dan merasa curiga kepada warga desa di sana. Di tempat perkebunan, antek-antek Haegyun berkumpul dan saling menyalahkan satu sama lain, sampai-sampai ribut di luar ruangan. Di sana Hyung-gu sampai ke apartemennya sehabis pulang dari insiden kebakaran tadi. Kemudian di tempat parkir dia menyenggol mobil lain dan menyelipkan nomor handphonenya untuk pertanggungjawabannya. Di dalam apartnya, Hyung-gu memiliki istri bernama Ji-hyun dengan 2 anak yang tak diperlihatkan. Mereka pun mengobrol. Hyung-gu terkadang bergumam sendiri yang membuat sang istri seolah-olah tak ada di depannya. Di pagi hari dia berangkat lagi untuk menyelidiki kasus kebakaran lagi. Dan saat di parkiran dia mengambil kembali nomor handphone yang dia catat untuk melepas tanggung jawabnya secara malu-malu. Ya, karena dia polisi yang seharusnya memberi contoh kepada masyarakatnya. Dia pun mendatangi Haegyun dan kepala desa untuk diinterogasi. Haegyun pun diberi pertanyaan, yang dimana saat kebakaran terjadi Haegyun sedang ada di motel Kilimanjaro bersama dengan wanita. Dan ia pun enggan menjawab nama wanita itu, karena wanita itu adalah istri dari kepala polisi di kantor Hyung-gu bekerja. Namun Hyung-gu terus memaksanya dan akhirnya dijawab. Kepala desa pun tak habis pikir dengan ulah si Haegyun yang menjadi perebut bini orang. Dan Hyung-gu menyuruh kepala desa untuk mengumpulkan seluruh warga desa di suatu tempat. Tak lama seluruh warga desa berkumpul untuk merundingkan kasus kebakaran itu. Namun setelah sampai mereka sudah bersiap-siap untuk ngebotram dan mengajak Hyung-gu makan bersama. Yang mana acara itu adalah ulang tahunnya si kakek yang mengorbankan dirinya dan mengatakan dialah yang mengusulkan memasang jeruji itu. Mereka semua pun melongo mendengar sang kakek yang mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup seluruh antek-anteknya. Akhirnya mereka ngebotram sambil minum-minum sampai malam hari jeprut. Setelah puas, Hyung-gu keluar dengan berjalan oleng dengan rasa mualnya namun masih bisa tersadar. Dan dia berhenti di depan rumah insiden kebakaran kemarin. Di sana dia berbicara sendiri dengan menanyai Suyok dan istrinya yang sudah tak ada untuk mengetahui bagaimana mereka meninggal. Dan tiba-tiba dia mendengar ada suara pembicaraan di dalam rumah kebakaran itu. Dia pun masuk ke dalam dan melihat Suyok bersama istrinya masih hidup dengan suasana tertawa bahagia. Mereka pun pergi ke dalam jeruji sambil mengatakan kalau mereka sudah bahagia berada di sana. Lalu Hyung-gu mengejarnya dan mereka pun menghilang. Dia merasa kebingungan dan beristirahat di sana sampai tertidur pulas. Keesokan harinya, Hyung-gu bangun di rumah yang rapih dan tak ada kebakaran sedikit pun. Di sana ada telepon dari kepala sekolah yang menanyakan alasan dia tak hadir untuk mengajar anak-anak. Hyung-gu pun bingung dengan kata-kata kepala sekolah. Dia juga dikunci di dalam besi jeruji itu, dan Haegyun lah yang membawa kuncinya. Hyung-gu pun keluar perlahan sambil terlihat kebingungan. Kemudian Hyung-gu mengambil rokoknya di dalam saku dan ada kertas berupa nomor HP yang ia tulis sewaktu menyenggol mobil di apartemennya. Ia pun pergi ke apartemennya dan mencoba memasukkan kode pintunya tetapi tak terbuka. Dan tetangga di sana pun tak mengenal dirinya. Apartemen yang dia tinggali dulu sudah ada orang lain yang menempatinya. Ia pun berteriak memanggil istrinya dan membuat kerusuhan sampai dibawa ke kantor polisi. Di sana kepala sekolah datang untuk menjemputnya. Dia juga menceramahi Hyung-gu karena kelakuan yang aneh pada hari-hari ini. Hyung-gu tak memperdulikan omongan kepala sekolah, karena sekarang dirinya lah yang sangat kebingungan dengan identitas dirinya yang tiba-tiba berubah menjadi seorang guru. Hari pun sudah gelap dan Haegyun datang untuk mengunci Hyung-gu di atap rumahnya. Hyung-gu pun sempat menanyai keberadaan Suyok dan istrinya, tetapi Haegyun tak mengenalnya. Haegyun pun menjelaskan bahwa dia seorang guru, dan yang mengusulkan mengurung dirinya di atap rumah adalah dirinya sendiri. Di pagi hari, Hyung-gu sedang duduk santai diiringi dengan angin sepoi-sepoi yang menyejukkan jiwanya.
Dan ada Jin Kya yang akan berangkat sekolah sambil mengajak Hyunggu untuk hadir karena dia adalah gurunya. Di dalam kelas dia terlihat kebingungan dan tak tahu cara mengajar bagaimana. Yang mana hari itu saatnya pelajaran matematika. Alhasil dia mengubah pelajarannya menjadi penjaskes dan menyuruh semua muridnya bermain di luar. Di saat yang sama juga ia pergi dari sekolahan dan mendatangi Haegyun. Di sana dia mengajaknya minum soju dan menceritakan identitas asli dirinya yang seorang polisi. Dan mempunyai keluarga tetapi semuanya lenyap begitu saja. Di tengah-tengah pembicaraan, Haegyun memotongnya dan mengatakan kalau dia memiliki gangguan jiwa namun dengan cara yang halus. Dan menjelaskan kembali kalau dia stres berlebih. Hyunggu pun berpikir bahwa ini mimpi yang bertahan lama dan berkepanjangan. Dia juga berasumsi akan terbangun jika ada kondisi di mana dia ketakutan. Haegyun pun dengan cepat menyetujui asumsinya. Dan tanpa basa-basi, Hyunggu menghajarnya sambil menyirami tubuhnya dengan bensin dalam kondisi diikat. Dan membakarnya lalu pergi dari sana. Di malam harinya tempat itu sudah hangus dimakan oleh si jago merah. Lalu Hyunggu mendekati mayat Haegyun dan melihatnya. Saat dibuka mayat itu adalah rusa yang entah dari mana. Dan Haegyun terlihat baik-baik saja. Hyunggu pun pulang ke rumah dan melihat-lihat dokumen di rumah itu yang isinya hanya ada sertifikat mengajar miliknya. Ia pun segera lari ke rumah Haegyun lalu menggedor-gedor pintunya. Di sana dia menjelaskan bahwa dia sudah membunuhnya hari ini. Dan kenapa dia masih baik-baik saja. Dia juga menanyai identitas Haegyun yang sebenarnya. Haegyun pun membujuk untuk menghentikan ulah anehnya dan mengajaknya ke dokter esok hari. Keesokan harinya, Hyunggu dibawa ke dokter kenalan Haegyun dan berkonsultasi mengenai masalah dirinya namun tak menemukan titik terang. Lalu dokter dan Haegyun akan reunian bersama teman-temannya dan Haegyun ikut berkumpul. Di sana ada istrinya Jiun dengan penampilan yang menarik dan terlihat ceria. Namun dia tak mengenal Hyunggu. Mereka pun berbincang-bincang dan Jihyun menceritakan suami yang sekarang dengan rasa bangganya. Hyunggu hanya bisa mendengar dan tak bisa menyangkal apa-apa. Lalu ia menanyai anak-anaknya dan meminta untuk menuangkan air minumnya kepada Jihyun. Ia pun terlihat kesal dan tak bisa berbuat apa-apa sambil menahan air matanya. Sepulang dari sana dia meminum miras secara terus-menerus untuk melupakan kesedihannya. Namun ingatan dulunya begitu kuat dan membuatnya tetap menangis sampai ia tertidur. Di pagi hari, Hyunggu mengajak Haegyun untuk membongkar pagar besinya, karena sudah tak membutuhkannya lagi. Kemudian dia pergi ke pemandian, dan di sana dia bertemu dengan Lee Cho-hee. Cho-hee ini dulunya membuka kelas merajut, dan Hyunggu dulu sering ikut kelas merajut sepulang mengajarnya. Namun kelas merajut dibubarkan setelah Hyunggu tak datang lagi. Mereka pun akhirnya berendam bersama-sama namun dengan jarak yang masih malu-malu. Tak lama ada orang lain yang ikut berendam di sana. Dan secara tak sadar, orang yang datang itu adalah guru Suyok dengan istrinya. Mereka pun pulang ke rumah Hyunggu dan makan bersama-sama. Di sana Hyunggu menanyai status Cho-hee yang masih tak memiliki pendamping hidupnya. Cho-hee pun menjelaskan kalau di malam hari dia akan menjadi orang yang berbeda dan tak tahu menjadi siapa. Hyunggu yang mendengar itu langsung mengerti karena kondisinya hampir sama seperti dirinya. Dia pun terus menjelaskannya, yang pasti sulit dipahami oleh manusia normal. Dan dia tidak ingin membahas lagi sambil mengajak untuk melanjutkan makannya. Hyunggu pun mengatakan kalau itu pasti sangat menyakitkan. Apalagi Hyunggu yang sudah tak memiliki teman. Bahkan keluarga istri anaknya pun melupakannya. Dan sudah tak ada yang mengenalinya sebagai seorang polisi. Dia ingin menceritakan ingatan sebagai polisi pun tak ada yang mendengarkannya. Dan dianggap sebagai omong kosong belaka. Kenangan kasih sayang Hyunggu dan Jihyun yang sudah lama mereka pertahankan sampai memiliki anak pun lenyap seperti mimpi. Sekarang sebagai seorang guru dia tak memiliki apa-apa dan hidup sebatang kara. Cho-hee yang mendengar itu pun langsung meneteskan air mata karena Hyunggu yang seperti sangat mengerti perasaan dirinya. Selama ini dia hanya bisa memendam kesedihannya karena tak ada yang mengerti tentang perasaannya. Dan dia menjalani hidup seperti baik-baik saja. Beruntung dia bertemu dengan Hyunggu yang sudah mengalami hal yang lebih menyakitkan darinya. Dan Hyunggu mengerti akan sakitnya perasaan itu. Dan film pun berakhir dengan ending yang menanggungkan. Karena menurut pendapat logisnya, Hyunggu yang seorang guru hanya kenangan Suyok. Dan istri Suyok berperan menjadi Cho-hee yang sama memiliki keanehan pada tubuhnya. Karena sudah lumayan jelas saat dia berbicara sendiri di depan rumah kebakaran. Dan menginginkan kepada pemilik rumah itu untuk menunjukkan bagaimana mereka bisa meninggal. Yang dimana Suyok menjawabnya di saat itu juga dengan menampakkan diri bersama istrinya untuk memperlihatkan kehidupan mereka. Dan jika film diteruskan, kemungkinan dia akan terbangun saat kejadian kebakaran rumahnya tiba dan akan kembali menjadi polisi lagi. Mungkin sekian dari film kali ini. Semoga kalian bisa menikmati penjelasan saya dan tak terlalu membuat kebingungan. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi di Itu Film selanjutnya.